Kita balik lagi di Generasi Mecin, segmen terakhir. Kita masih dari Pesona Alam Resort di Cisarua, Taman Safari ya. Masih membayangkan kabinet kerjanya periode kedua Pak Jokowi. Mungkin dari Bang Umar pertama saya mau tanya, yang mungkin di masa Pilpres kemarin harusnya yang punya poin-poin terhadap pos-pos kementerian yang perlu dievaluasi. Di mana aja menurut Bang Umar? Ya mungkin yang pertama untuk dievaluasi adalah Kementerian Agama pastinya. Oke. Karena memang kita membutuhkan Menteri Agama yang benar-benar memiliki kapabilitas, kapabilitas, integritas ya. Karena memang yang sekarang lagi tersandung itu saya rasa sangat-sangat presiden buruk ya buat Kementerian Agama. Juga ada mungkin Kementerian Mbak Puan Maharani mungkin juga harus lebih dieksplor kemampuan dari pejabat-pejabatnya tersebut, karena memang kita lihat belum ada kinerja yang pasti untuk bangsa dan negara seperti itu. Oke. Ya. Dari Mas Ilham Akbar? Sama Menteri Agama kayaknya Menteri harus Agama menjadi bahan evaluasi paling ini, karena apa ya, dia menyangkut problem paling penting itu, menyangkut mengurusi agama. Sebenarnya saya sebetulnya tidak setuju juga ada Kementerian Agama itu. Bagi saya negara tidak perlu terlalu jauh, tetapi kalau harus mengevaluasi, Menteri Agama harus kita evaluasi, terus Menko Mbak Puan harus Menko PMK ini punya posisi strategis, kayak kata Kang Maman tadi, Menko PMK itu harusnya menjadi garda motor terdepan gitu loh. Terus ada perdagangan juga kita perlu perbaiki, di beberapa pos kementerian lain yang sudah bagus kita bisa tingkatkan. Oke, Kang Maman? Kalau saya justru mengusulkan beberapa kementerian baru ya, atau paling tidak gabungan dari kementerian. Oke, memang akan ada usulan-usulan untuk pos kementerian baru. Misalnya ada Kementerian Investasi dan Perdagangan Luar Negeri, itu penting. Ada Kementerian khusus penanggulangan bencana, karena mitigasi bencana di kita tuh paling lemah. Padahal kita udah negara bencana, masih di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu juga Bekraf, jadi Kementerian Bekraf. Apa aja yang berkaitan dengan milenial itu penting. Jadi sebenarnya ada 3 kementerian, pos-pos kementerian. Pertama Kementerian Infrastruktur yang memang disenangi Pak Jokowi, PUPR dan sebagainya, itu pasti berjalan. Yang kedua yang berkaitan dengan milenial, Bekraf, Kemenpora, termasuk juga informatika dan sebagainya. Baru sumber daya manusia nanti ada Mensos dan lain sebagainya. Nah, itu kementerian-kementerian itulah yang sebenarnya menjadi fokus bagi pengawalan program-program Jokowi, yaitu penguatan sumber daya manusia. Oke, kita masing-masing harus ada closing statement di segmen terakhir dari Mas Ilham Akbar juga. Mungkin masukan kepada pemerintahan Pak Jokowi, kita tutup dengan closing statementnya. Apa yang diharapkan dari Mas Akbar untuk periode keduanya Pak Jokowi? Ya, harapan saya sebenarnya ini, untuk Pak Presiden, kita lihat di akhir periode ini ada aksi di mana-mana. Itu karena masukan saja untuk kepada beliau bahwa ini adalah titik akumulasi seperti yang saya disampaikan di awal. Ini karena akumulasi kekecewaan, karena ketidaktepatan dalam melakukan treatment terhadap beberapa persoalan. Terus yang kemudian juga ketidaktepatan dan cermatan dalam mengartikulasikan pesan-pesan dari istana kepada publik. Terus yang kemudian juga pola komunikasi orang-orang terdekat di Pak Jokowi itu perlu kemudian dirubah di periode kedua, sehingga jalannya roda kabinet itu bisa lebih stabil. Kayaknya itu bisa menjadi masukan buat Kang Maman dan teman-teman di periode kedua juga. Iya, kita berdoa yang terbaik untuk beliau, supaya tidak ada lagi yang cekcok sesama menteri. Ada komunikasi yang sampai terpublish keluar. Kita juga menginginkan kabinet itu harmonis, tetap tidak mengganggu apa yang dicita-citakan Pak Jokowi. Saya pikir seperti itu. Siap, Mas Umar? Kalau saya mungkin lebih kepada harapan adalah stabilitas politik, hukum dan keamanan. Karena memang 5 tahun ini Pak Jokowi itu diganggu dari kanan dan kiri, dari sisi politik, dari sisi hukum dan juga dari sisi keamanan. Bagaimana ekonomi mau tumbuh apabila 3 sektor ini itu tidak ada kestabilitasan gitu. Nah, jadi intinya harus ada rapot Pak Jokowi terhadap Kementerian Polhukam juga. Tadi saya tambahkan, Kementerian Menko Polhukam ini harus diberikan kepada orang yang tepat.
dan juga kepolisian juga itu harus juga dinilai oleh Pak Jokowi untuk di periode kedua guna stabilitas politik, hukum dan keamanan, dan juga yang nanti akan berimbas kepada pertumbuhan perekonomian. Oke. Terakhir Kang Maman silakan. Saya berharap di pemerintahan kedua ini Pak Jokowi meninggalkan legasi politik yang bisa diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau Gus Dur meninggalkan legasi sebagai bapak pluralisme, beta kebinekaan, maka ini sebenarnya kita melihat beliau adalah orang yang menjadikan pembangunan infrastruktur yang betul-betul maju, penggunaan dana yang efisien, dan juga kecepatan serta ketepatan dalam membangun itu menjadi bagian penting. Nah, baru yang kedua adalah apa yang dikatakan tadi Bang Ilham itu penting sekali. Kenapa Jokowi hanya mendapat tambahan 8% pada beliau memerintah selama 5 tahun? Salah satunya adalah buruknya komunikasi. Nah, jadi kita berharap tim komunikasi presiden nanti di kabinet itu betul-betul mampu mengkomunikasikan apa sih yang dibangun oleh Jokowi itu, apa kepentingannya untuk rakyat, kenapa harus dilakukan untuk menjadi dasar Indonesia maju. Jadi perbaikan komunikasi politik Jokowi menjadi kata kunci agar Indonesia tidak terus diserang oleh hoax, fitnah, seolah-olah Jokowi yang sudah bekerja dianggap tidak bekerja. Oke, siap. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Kang Maman, terima kasih Mas Umar. Kita tunggu pengumuman berarti setelah 20 Oktober siapa saja nama-nama yang akan mengisi pos kabinet, termasuk nama-nama milenial yang mungkin banyak kita tunggu juga. Yang jelas kita doakan semoga periode kedua Pak Jokowi akan jauh lebih baik dari periode pertamanya. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.